Halo teman-teman, nama saya Yusuf Felistiawan. Saya merupakan mahasiswa di Bina Nusantara University dan hari ini saya akan membahas tentang design thinking. Design thinking. Apa itu design thinking? Design thinking merupakan cara kita sebagai masyarakat menyelesaikan permasalahan di sekitar kita dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif. Desain sendiri tidak harus terkait dengan keindahan seni atau tampilan estetis lainnya. Namun, menurut Steve Jobs, design is not what it looks like and feels like. Design is how it works. Berarti, desain bukan hanya tentang apa yang dilihat, dirasakan, tetapi paling penting bagaimana desain itu bekerja dan mampu memberikan solusi. Design thinking juga bisa dilakukan setiap orang. Tujuan utama design thinking. Tujuan utama design thinking adalah mencari solusi seefektif dan seefisien mungkin. Design thinking merupakan inovasi dari penggabungan pemikiran rasional dan pemikiran intuisi. Design thinking sendiri diperkenalkan oleh David Kelley. David Kelley merupakan CEO dari IDEO yang menekankan pentingnya pemahaman design thinking untuk kesuksesan inovasi. Dalam design thinking, ada suatu metode yang dinamakan dan dikenal sebagai abductive reasoning. Abductive reasoning adalah penaran yang lebih mengutamakan simplifikasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang paling sederhana. Aturan utama dari abductive reasoning adalah simplify atau kesederhanaan. Cara inilah yang digunakan oleh Apple untuk membuat setiap produknya. Salah satu contoh dari produk tersebut adalah dari ini menjadi ini. Ada 4 cara berpikir desain. Yang pertama ada empati, optimisme, eksperimental, dan kolaborasi. Mari kita bahas dari yang pertama, empati. Empati adalah cara kita melihat dunia dari perspektif orang lain, bukan dari perspektif kita sendiri. Yang kedua ada optimisme. Pasti ada sebuah solusi untuk setiap masalah. Oleh karena itu, dalam cara berpikir desain diperlukan optimisme. Yang ketiga, ada eksperimental. Eksperimental adalah keinginan yang kuat untuk mencoba hal baru dan juga berani dalam gagal belajar. Dan yang paling terakhir ada kolaborasi. Kolaborasi adalah mencari peluang untuk bekerjasama dengan orang lain untuk mendapatkan hasil optimal secara bersama. Cara mengaplikasikan design thinking. Ada 4 cara mengaplikasikan design thinking. Yang pertama ada definisi masalah. Yang kedua ada opsi solusi, yang ketiga adalah membuat prototipe, uji dan perbaikan, dan yang keempat adalah eksekusi dan disempurnakan. Yang pertama, definisikan masalah. Contohnya, dalam suatu pembelajaran, guru memiliki masalah dalam pengajaran. Design thinking tidak memfokuskan terhadap guru, ruang kelas maupun siswanya, melainkan design thinking memfokuskan pada metode belajarnya. Salah satu contoh metode pembelajaran design thinking adalah kuliah online. Yang kedua ada opsi solusi. Opsi solusi merupakan metode yang membuat kita memikirkan banyak opsi, bukan hanya berfokus terhadap satu opsi saja. Yang ketiga, membuat prototipe, uji dan perbaiki. Dalam design thinking, sebuah permasalahan harus bisa direalisasikan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk membuat prototipe terlebih dahulu atau purwarupa bagaimana sebuah ide dapat diimplementasikan dalam skala kecil sebelum diterapkan di secara luas. Dan yang terakhir ada eksekusi dan disempurnakan. Dalam tahap ini sudah memiliki kemampuan mewujudkan suatu ide besar, bahkan dengan cara yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Kunci keberhasilan dalam design thinking adalah luangkan waktu untuk mendefinisikan masalah yang lebih fundamental. Yang kedua, segera melakukan literasi atau uji coba kepada semua solusi yang ada sampai menemukan desain yang paling sempurna atau menyelesaikan masalah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Semoga kalian bisa menikmati. Apabila ada kesalahan kata ataupun perkataan yang kurang tepat, saya meminta maaf.